Selamat datang kembali di Cipta Kreasi TV. Sahabat-sahabat Cipta Kreasi TV yang saya cintai, pada episode ini saya kedatangan teman-teman, sahabat-sahabat saya yang dulu kita sama-sama berdinas di satu BUMN, dan saat ini kita datang bersama teman-teman. Rupanya teman-teman ini sudah punya kegiatan-kegiatan yang ya mempunyai amal yang bagus lah ya untuk hari esok gitu. Nah, untuk lebih mempersingkat, nanti kita akan berdialog, akan ngobrol dengan sahabat-sahabat saya ini. Lebih baik saya minta kepada sahabat-sahabat saya untuk memperkenalkan diri berikut sama lembaga atau yayasan yang dibina. Oke, silakan Pak, memperkenalkan masing-masing Pak. Terima kasih, Dr. Boy Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga mungkin kita semua senantiasa bersyukur, Pak Boy, kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, yang tidak pernah akan bisa terhitung. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Terima kasih sekali Pak Boy atas kesempatan kita untuk berbincang-bincang pada siang hari yang alhamdulillah cerah ini. Kami dari Yayasan Bina Karya Arya Satya, satu yayasan yang dibentuk pada tahun 2018, bergerak di bidang agama dan sosial. Sebelumnya saya memperkenalkan, saya sendiri Andri Dayatman. Saya kebetulan saat ini ditunjuk sebagai ketua yayasan. Kemudian di sebelah saya ini Pak Boy Hamdani, beliau bendahara. Dan di sebelahnya lagi Ibu Trihadiati Alim, beliau adalah koordinator bidang pendanaan. Masih banyak lagi, ada 11 orang pengurus yang lain, tetapi tidak bisa semua hadir di sini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Kami ingin menjelaskan mengenai pertama yayasan dulu, kemudian programnya apa. Oh ya, itu menarik sekali Pak. Sekarang ini kan kita, Bapak tadi udah mengungkapkan ada Yayasan Bina Karya ya? Bina Karya Arya Satya. Bina Karya lagi. Nah, itu dulu pemikirannya ingin membentuk yayasan ini tuh apa, terus bidang usahanya atau apa sih yang akan dilakukan oleh yayasan ini, bisa dijelaskan kepada pemirsa nggak? Insya Allah Pak. Jadi kami ini sebetulnya kan sama dengan Pak Boy, kita semua ini adalah pensiunan dari satu BUMN ya, di Jakarta, di Indonesia lah. Kemudian beberapa pensiunan ini mempunyai pemikiran yang sama, visi yang sama. Sehingga kami bersepakat kita membentuk suatu komunitas, kemudian bentuk suatu kegiatan yang bermanfaat itu ya. Insya Allah bermanfaat di dunia dan insya Allah di akhirat. Amin. Oleh karena itu kita bentuklah yayasan. Yayasannya namanya Bina Karya Arya Satya. Bergerak di bidang keagamaan dan sosial. Sampai dengan saat ini, terus terang saja, programnya baru satu. Banyak yayasan sudah banyak programnya, tetapi Yayasan Bina Karya ini baru satu, yaitu membangun dan nanti menyelenggarakan rumah tahfiz Quran. Rumah tahfiz Quran adalah rumah untuk mereka-mereka yang menghafal Al-Quran. Jadi insya Allah di sana menjadi gudangnya, atau kita menelurkan orang-orang yang penghafal Al-Quran. Rencananya seperti itu. Nah, untuk itu kita sudah berapa kali sejak tahun 18 kita berunding, rapat dan lain sebagainya. Untuk semua itu kita memerlukan tempat. Memerlukan dana, memerlukan sarana yang lain. Akhirnya kita, ya katakanlah kita membentuk anak usaha gitu. Mencari uang Pak, karena kalau untuk mendapatkan tanah itu memang tidak mudah. Kita cari uang untuk membeli tanah. Nah, ini yang pertanyaan Pak, ini penggagas pertamanya kali ini untuk membentuk yayasan ini siapa nih Pak? Mungkin Pak Andre, Pak Boy, Bu Utia, mungkin ada beberapa lagi. Waktu itu pemikiran kita tuh, kita bentuk yuk. Kita kan ini udah pada pensiunan nih.
kita sekarang mau ngapain. Nah, ini penggagas pertama ide itu siapa? Kalau teman-teman ini. Karena kita ini kan sering kumpul-kumpul ngobrol Pak ya. Nggak sengaja lah. Namanya pensiunan, ngobrol-ngobrol. Dan kebetulan sejak waktu kerjanya kita cocok gitu ya. Jadi memang tidak ada satu orang yang menggagas. Spontan aja berkumpul sama-sama ngobrol-ngobrol. Satu pemikiran itu aja yang gitu. seperti Pak Andri bilang, apa yang kita sudah pensiun, tapi kita mau masih tetap bisa memberikan manfaat. Mikirin akhirat. Untuk, dunia akhirat. Nah, terus gitu tadi kan Bapak udah menceritakan ya, dari ini kan artinya salah satu kelompok kecil dari pensiunan dari institusi yang sama, punya satu cita-cita yang sama, sehingga saya yakin lah Bapak-Bapak ini kan punya visi dan misi yang sama di sini. Nah, jadi Bapak udah ceritakan tadi kan dari pembentukannya. Terus kira-kira nih, sekarang kan sudah apa aja sih yang akan dilakukan di yayasan ini? Kalau bisa tolong dibuat rinci, misalnya tahun pertama kita buat program ini. Tadi misalnya Bapak udah jelaskan udah membuat rumah tahfiz Quran. Pasti kan kita udah tahu kan sasarannya siapa yang akan kita ambil, masyarakat mana yang kita ambil di situ. Paling tidak gini, kayak contohnya saat ini pemerintah sedang membentuk sekolah rakyat. Nah, sekolah rakyat itu kan tidak serta-merta orang langsung direkrut, tapi kita pilih dulu. Pertama kita lihat mungkin orang-orang yang punya kemampuan tapi dasar ekonominya kurang, ya kan nggak ada. Jadi diambil, mereka dibina, dimasukkan ke pesantren, dimasukkan ke satu rumah, mereka dimasukkan kayak semacam asrama, dididik, ya kan, sehingga dalam waktu sekian lama kita tampilkan akhirnya yang berkualitas semua. Ya sama juga kalau dengan pesantren kan, dia dididik, sama pengajaran dia menghafal Quran, udah gitu dia bisa berbahasa Inggris, bahasa Arab dan sebagainya. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, mungkin pemirsa juga ingin tahu ya, karena kita harapkan dari pembicaraan di podcast ini mudah-mudahan ada satu lembaga funders ya, atau yang foundingnya yang bisa, wah kita berempati nih, ya kan, kita ingin ikut bersama-sama di sini, itu bisa nggak memungkinkan kalau bisa ada lembaga-lembaga itu? Alhamdulillah. Nah, itu yang kita harapkan. Makanya saya minta tolong dijelaskan lagi visi-visinya apa, visi dan misinya apa, terus masyarakat mana yang bisa kita tarik di situ. Mungkin di antara bapak-bapak yang atau Pak Boy, Bu Uti, silakan bisa jelaskan biar masyarakat, oh tahu loh ini yayasan ini gitu loh. Silakan Pak. Visi-misi ya. Tapi sebelum itu kami sampaikan dulu bahwa kita sudah punya tanah saat ini. Oh ya bagus dong. Alhamdulillah. Tapi tanahnya posisinya di Bogor Selatan, di Bogor. Tenjolaya itu nama kecamatan di Kabupaten Bogor. Kita dengan mengumpulkan dana, bercari di sana sini, akhirnya kita mendapatkan 1.000 meter di sana. Kita cari di sana karena kalau dapat di Bogor udah agak sulit tanah sastra itu ya. Kemudian kita sama-sama membentuk yayasan ini. Terus terang pertama-tama programnya adalah pembangunan dan pengelolaan rumah tahfiz Quran. Namun secara umum visi misi dari yayasan dan juga rumah tahfiz Quran tersebut adalah kita nantinya ingin menjadi satu rumah tahfiz Quran yang sehat, yang profesional, yang produktif, dan yang unggul. Gitu. Kalau kita mau detailkan lagi sedikit ya, secara sehat kita punya tujuan yang jelas nih, bahwa keberadaan rumah tahfiz ini kita punya tujuan yang jelas, kita punya kinerja yang baik ya, kita akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan, dan kita akan mempertanggungjawabkan semua yang ada yang kita lakukan, dan kita transparan, terbuka, namanya komunikasi kita akan terbuka, selama itu bukan rahasia, kita akan terbuka kepada siapapun juga. Itu yang dimaksud dengan sehat tadi. Kalau kita bicara profesional, tentunya insya Allah nanti akan dikelola oleh orang-orang yang ahli di bidangnya, yang efisien, efektif, kemudian yang produktif dan unggul ya, kita akan mencetak para penghafal Quran yang handal dan yang mempunyai akhlak mulia.
Kemudian setelah itu diharapkan mereka keluar bisa menyebarkan ilmu penghafalan Quran ini ke masyarakat yang lebih luas. Itu visinya. Nah, Pak Andre, yang jadi pertanyaan, mungkin banyak masyarakat yang menyaksikan podcast ini ya. Mungkin para orang tua yang ada di sekitar tanah tersebut, di sekitar Bogor, mungkin sudah tertarik. Mungkin sekarang sudah mulai pembangunan, udah dimulai belum? Nah, udah bangun itu sih, maksudnya jalan ada, maksudnya gitu. Artinya kan kalau misalnya itu sudah dibuat, ya kan, otomatis kan apa ya, mindsetnya masyarakat situ ingin menyekolahkan, menitipkan anak-anaknya di sana untuk menjadi manusia unggul ya. Karena kita juga menghadapi Indonesia Emas di tahun 2045, kita harus menyiapkan itu semua. Insya Allah. Nah, yang jadi pertanyaan saya, sekarang ini kriteria pemilihan atau perekrutan anak-anak yang akan dididik di rumah tahfiz Quran ini apa dan bagaimana? Karena ini harus dijelaskan. Jangan sampai kita membuka tapi masyarakat di situ nilainya nggak ada. Kita ngambil dari orang luar, orang itu yang ada kesenjangan sosial. Nah, ini harus dicoba tolong diinikan. Karena banyak juga yang saya dengar juga ya, orang tujuannya mulia, tapi di lingkungan masyarakat itu dia dimusuhin. Karena yang di lingkungan di situ nggak ada masyarakat yang diambil. Dia ngambil dari luar. Insya Allah. Nah, dengan adanya ini kan kita memberdayakan yang ada di sekitar masyarakat sekitar. Nah, paling tidak kan ada kriteria-kriterianya. Nah, nanti misalnya anak itu dididik di situ, otomatis kan biasanya suka dimasukkan di asrama kan. Nah, coba nanti mohon dijelaskan kesiapan dari kita, karena kita lebih baik sekarang kita menjelaskan kepada masyarakat, sehingga masyarakat, wah, image-nya kan bagus, sehingga nanti bercita-cita, pokoknya anak saya harus dididik di rumah itu. Nah, bisa dijelaskan mungkin dari Pak Andri, Pak Boy, Mbak Uti, ya silakan. Nanti bergiliran ya Pak ya? Iya, silakan. Jadi, sebelum kita masuk ke program, ini ada dua program besar. Program pertama adalah pembangunan. Dan ini akan makan waktu 2 tahunan, Pak. Ya, jadi bukan membangun rumah kecil, karena yang kita akan bangun itu, kita akan membangun rumah tahfiz yang dilengkapi dengan musola, dilengkapi juga dengan ruang serbaguna, dilengkapi juga dengan ruang belajar untuk peserta, dan juga sudah kita siapkan untuk mukim, istilahnya ruang mukim. Asramanya ya. Kantornya ada dan lain sebagainya. Luas tanah kita ada 1000 meter. Bangunan kita sekitar 400-an lah semuanya. Jadi masih ada tersisa 600 meter untuk parkir dan juga untuk ruang terbuka. Nah, itu memang memerlukan satu usaha tersendiri, Pak. Karena kita memerlukan dana untuk membangun tersebut. Kita insya Allah mengharap dari bantuan dari pihak-pihak donasi. Pihak donatur yang sekarang sedang kita hubungi. Kita yakin bahwa insya Allah masih banyak orang juga yang masih bisa membantu kami. Nah, setelah itu, katakanlah rumahnya sudah jadi, nah, kita lanjutkan dengan program proses belajar mengajar. Di situ ada 3 program besar yang penyelenggaraan dan pengelolaan. Pertama, proses belajar mengajar. Kemudian proses kemandirian kita sendiri. Jadi kita harus mandiri sebagai rumah tahfiz Quran. Kalau bisa kita bisa mandiri gitu. Yang ketiga, bagaimana kita produktif sebagai rumah tahfiz Quran, kita mandiri dan produktif. Nah, baru kita masuk tadi siapa yang kita akan rekrut. Terus terang kita berpikiran sampai dengan saat ini adalah masyarakat di sekitar. Nah, itu yang kemakan. Untuk itu kita terus terang sudah soan lah, kita datang kepada Pak Camat ya, dan mendapatkan izin. Kemudian kita ke Bu Lurah, kebetulan Ibu Lurah di sana, Lurah Cibitung Tengah namanya. Kalau camatnya tadi Kecamatan Tenjolaya, kalau lurahnya Cibitung Tengah, kemudian dengan Pak RW, Pak RT, dan juga yang penting adalah dengan MUI, camat. Kita sudah berkomunikasi dengan mereka, sehingga nanti untuk program-program proses belajar mengajarnya
mereka juga akan membantu kita. Kita bekerja sama. Jadi rencananya kita memang akan merekrut orang-orang yang tinggal di situ utamanya, tetapi tidak memungkinkan untuk mengambil dari luar. Mungkin prosentasenya ya itu sekitar 60-40 atau bagaimana ya, nanti kita akan lihat. Nah, karena ini adalah tahfiz Quran, jadi kita sebetulnya merekrut orang-orang yang sudah pandai membaca Al-Quran. Karena tahfiz Quran itu adalah menghafal. Mereka kalau belum pandai membaca Al-Quran, boro-boro bisa menghafal. Masih tajwidnya masih salah-salah misalnya seperti itu. Jadi kita rencananya merekrut orang-orang yang sudah bisa membaca Al-Quran, dijadikan penghafal Al-Quran. 30 juz. Kan saya rasa bukan pekerjaan ringan. Yeah. Kemudian, tapi timbul pemikiran juga dari teman-teman. Kasihan juga kalau misalnya hanya tahfiz Quran ya. Bagaimana kalau ada yang ingin baru belajar. Jadi kemungkinan kita akan membuat 2 program. Yang pertama program tahfiz Quran bagi mereka yang sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik. Dan kemudian yang berikutnya yang salah satu diantaranya adalah sebagai belajar Al-Quran. Pertanyaannya satu, kalau misalnya nih masyarakat ingin masuk ke sana, ini pertanyaan umum ya. Bayar nggak? Paling tidak harus jelas ya, karena kita ada beberapa juga masuk pesantren zaman sekarang juga kan kita berbayar ya. Nah ini juga harus dijelaskan. Jadi tujuannya kita itu memang benar tercapai dan masyarakat bisa menikmati. Nah misalnya gini, artinya kalau tahfiz Quran kan bicaranya kan orang yang sudah bisa baca, tinggal kita melancarkan sehingga dia bisa menghafal. Harapan yang mulia. Tapi kan boleh dikata di lingkungan ini kan sangat sedikit sekali. Artinya kita ada effort khusus ya untuk menarik itu. Yang paling memudahkan adalah kalau merekrut anak-anak sekolah untuk sekolah agama. Minimal dengan sekolah agama itu kan tujuan kita sama ya. Ingin membentuk akhlak manusia yang jauh lebih baik. Itu yang kita harapkan. Mungkin dari Pak Boy nih bisa dijelasin. Nah, mungkin gini Pak Boy. Saya kan Pak Boy kalau saya lihat di sini kan yang ngurusi bilang pendanaan dulu nih. Kira-kira ya dari benaknya Pak Boy ini kira-kira segmen mana yang akan Pak Boy ambil untuk bisa membantu Rumah Tahfiz Quran ini? Sebenarnya sudah dijelaskan bahwa memang kita tahap pertama ini kan membangun dulu ya. Ya betul. Ini kan pasti membangun kan butuh dana ini. Dari mana nih kita? Nah, kita mengupayakan tentu saja dari kolega-kolega kita di tempat kita instansi bekerja lah, otomatis itu kan itu sih sudah kita coba juga gitu kan seperti itu. Kemudian kita juga share barangkali dari teman-teman yang ini punya kenalan-kenalan lain yang punya channel untuk bisa networking lah. Coba bicara ke masyarakat ini, banyak yang dengar nih Mbak. Petinggi negara, pengusaha pada melihat ini. Bapak silakan kalau ingin menyampaikan tuh Pak, silakan. Jadi saya harapkan bapak-bapak yang punya interest kepada tujuan kami untuk akhirat lah namanya. Akhirat kami harapkan bisa membantu kami untuk mewujudkan cita-cita ini membangun rumah tahfiz. Nanti di sini sehingga ini Pak, rekening dia akan muncul rekening Pak. Silahkan bapak-bapak kalau ini bisa menyalurkan kelebihan rizkinya ke rekening kami di bank ini, di bank BSI Syariah. Nah seperti itu. Nah barangkali juga ini harus kita harapkan dengan podcast ini juga masyarakat. Mungkin sekarang saya lihat di sini nih, di antara pemirsa kita mungkin sudah ada berpikiran ingin menyalurkan ya zakat malnya atau sodakohnya untuk pembangunan ini. Nah, yang ingin disampaikan mungkin mereka ingin butuh untuk tahap awal pembangunan fisik. Ini berapa yang harus dibiayai, yang dianggarkan untuk itu dulu? Kami harapkan pertama itu bangunan musola ya. Musola itu sekitar
Kalau nggak kita buat secara global keseluruhan aja lebih baik. Langsung aja. Jadi Keseluruhan itu sekitar 4,2 M. itu terdiri dari ada musola, ada ruang serbaguna, rumah. Orang mukim. Terus untuk pemukiman tuh berapa kapasitas orang yang bisa tidur di situ? Kita ada 8 ruang Pak, sebentar. 8 ruang kita belum kita hitung berapa ya, 4 di bawah, 4 di atas. Itu bisa dipakai untuk belajar dan juga bisa untuk mukim. Itu. Cuma kalau kapasitasnya, kalau satu ruang bisa nggak sampai. Katakanlah 8 orang. 8 orang kali itu 2, 3, 4, 8 ruang. Ya, sekitar 50 orang lah Pak. 50 orang ya bisa mungkin ya di situ. Kita harapkan itu bisa terwujud sehingga cita-cita kami ini untuk rumah tahfiz bisa berjalan. Dan seperti tadi Pak Andri bilang, tahap awal ini kita akan seperti yang Dr. Boy bilang, kita akan ini dari masyarakat sekitar. Meskipun mungkin tujuannya adalah rumah tahfiz yang artinya orang yang sudah bisa baca, kita jadikan dia sebagai penghafal Al-Quran. Tapi tetap seperti tadi rencananya kita akan merekrut atau kita itu kan anak-anak yang ada di sekitar situ, ya tentunya kita akan gratiskan untuk mereka gitu kan. Gitu. Ini yang paling penting ya, karena gini, pemirsa Cipta Kreasi TV, sahabat-sahabat ini, saya ini sedang berusaha keras ya untuk membangun sarana dan prasarana daripada rumah tahfiznya ini. Saya minta mohon dukungan baik moral maupun material sehingga dapat secepatnya rumah ini bisa dibangun dan bisa menampung untuk penghafal Quran. Kita akan mencetak penghafal Quran yang handal yang ada di sana. Mungkin ya ada kiat-kiat tertentu yang mungkin harus yang dilaksanakan program kerja mendesak ya, sehingga pemirsa, para calon donatur yang akan menyumbangkan ininya bisa apa yang ya kira-kira untuk secepatnya untuk Bapak wujudkan ini sama Ibu wujudkan. Apa ya kita sebutnya tuh ada inilah bangunan, tapi itu kita akan sebelum ini dibangun kita mulai anak-anak itu bisa belajar itu Al-Quran di sana. Jadi ada seperti bangunan apa ya nyebutnya kita? Bangunan sederhana lah ya, bangunan sederhana. Bangunan sederhana lah. Kita akan sulap maksudnya sambil menunggu pembangunan ini bisa kita manfaatkan untuk masyarakat sekitar. Jadi untuk belajar setiap hari atau setiap sore dia habis pulang sekolah. Nah, satu lagi, biar masyarakat, kita kan tujuannya untuk menjelaskan kepada publik ya. Sekarang kalau misalkan kita ibaratnya bersekolah di sana, setara ijazah ada apa semacam nih kayak kursus aja yang penting menghafal Quran. Ini harus karena masyarakat juga kan kita bisa kita ambil contoh kita masuk pesantren kan, ada tingkat madrasah, sanawiyah, aliyah. Nah ini gimana nih? Apakah semacam kayak tempat kursus untuk menghafal? Jadi masyarakat benar-benar memang harus dipikirkan juga karena saya yakin pasti pemirsa juga mungkin ya dari kalangan-kalangan tertentu, dari lingkungan mungkin dari Pemda, dari pemerintah pusat menitipkan, ya kan? Yang penting mencetak kader-kader yang terbaik. Ini apakah ada kesetaraan mengenai ijazahnya? Apa kita nggak ada? Apa kita belum berpikir? Yang penting kita tampung orang itu dulu. Itu gimana? Bisa nggak? Saat gitu ini kan? Begini Pak Boy. Insya Allah kedepannya kita akan ke arah situ. Namun untuk saat ini pada waktu maksudnya begitu sudah jadi bangunannya, memang kita rencana awal adalah penghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran atau tahfiz Quran itu adalah memang mereka yang sudah bisa baca Al-Quran. Tetapi kemudian saya tambahkan tadi seperti tadi bahwa untuk menampung juga masyarakat mungkin tidak banyak kan yang bisa menghafal yang masuk program tersebut, tapi kita tambahkan dengan program mengaji untuk yang pemula gitu. Nah, sehingga ada 2 poin gitu. Nah, sedangkan yang tadi Pak Boy tanyakan mengenai
apakah ada kesetaraan? Memang saat ini belum. Jadi kita khusus untuk mengaji dan penghafal Al-Quran. Sedangkan kedepannya kita sedang pikirkan juga apakah nanti karena itu kan membutuhkan suatu program tersendiri, Pak. Betul. Seperti sekolah yang tersendiri gitu kan ya, Pak. Ya itu semacam pondok pesantren ya. Ya untuk sekolah yang setara dengan SD, SMP, SMA. Ya. Insya Allah saat ini belum, tetapi insya Allah kedepannya kita akan pikirin ke arah situ. Karena gini Pak, saya pernah baca dari beberapa literatur, pesantren-pesantren tuh banyak yang menelurkan hafiz Quran, akhirnya dia diambil di masjid-masjid besar, di Madinah, di Jeddah, sebagai imam, imam masjid atau semacam itu. Banyak tuh orang-orang Indonesia yang dikirim, dan itu salary-nya gede ya. Mereka bahkan sampai ke Mesir juga mereka banyak salary-nya. Artinya mereka udah yakin bahwa hafiz Quran yang dihasilkan oleh Indonesia benar-benar punya kualifikasi yang bagus. Artinya kan memang butuh itu, karena kita misalnya gini, kita menelurkan seseorang yang punya basic keilmuannya, dasar itu kan berbeda dengan misalnya menghafal sendiri gitu ya. Mungkin sebenarnya tapi kan bagaimanapun manusia ini kan pasti ada nilai komersilnya, ya kan, pasti ada sesuatu di situ. Kalau itu misalnya bisa, artinya kita dengan bangga nanti misalnya hafiz Quran jebolan dari pesantren kita ini, yayasan kita ini, nah itu Hafiz As-Salam. Rumah Hafiz As-Salam. Nah, artinya kan bisa, wah ini nanti bisa aja. Mereka minta ke sana dari Jeddah, dari Mekah, dari mana-mana gitu, bisa tarik sebagai imam dan dapat penghasilan. Ya itu tujuannya sih ya sebenarnya. Nah, itu artinya itu juga bisa dikembangkan. Artinya gini, dengan kita podcast, saya minta kepada pemirsa Cipta Kreasi TV, yang saya yakin lah, karena yang menyaksikan Mitra Kreasi TV ini dari berbagai strata ada di sini semua nih. Mudah-mudahan cita-cita daripada sahabat-sahabat saya ini bisa tercapai ya. Kita mungkin ya keterbatasan waktu nih untuk ngobrol-ngobrol. Mungkin harapan-harapan dari Pak Andre, Pak Boy, sama Bu Uti untuk kedepannya bisa disampaikan nggak di sini? Silakan Pak, disampaikan di publik jadi bisa ini. Baik Pak, terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah. Amin, amin. Saya sedikit menukil surat Al-Quran, ayat surat Al-Isra, surat ke-17, ayatnya ke-7. Saya sanggup sebutkan saja artinya, bahwa Allah berfirman, apabila kita berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Sebaliknya, apabila kita berbuat kejahatan, kejahatan tersebut akan berbalik pada dirinya sendiri. Maksud saya dalam hal ini, seandainya Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku semua berbuat kebaikan, insya Allah misalnya dengan memberikan sebagian rezekinya untuk membantu berjalannya rumah tahfiz Quran ini, insya Allah kebaikan itu akan untuk Bapak Ibu sekalian sendiri. Amin, amin. Bukan buat, ya tentunya yang diberi mendapatkan, tapi pada intinya karena disebutkan di Al-Quran, kebaikan itu akan kembali kepada yang memberikan. Jadi insya Allah itu Pak. Mungkin dari Pak Boy, kira-kira apa yang akan disampaikan nih pada masyarakat? Itu yang disampaikan Pak Andri, artinya bahwa ini kembali kepada Allah ya, artinya kita berusaha, insya Allah Allah mengabulkan usaha kami ini, gitu kan. Dan insya Allah bapak-bapak yang nanti memberikan infak sedekahnya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Uti sebagai penutup. Aku cuma ada tambahan aja, misalnya insya Allah rumah tahfidnya berdiri, terus programnya jalan. Saya ingin juga punya cita-citanya sih, punya rumah mobil pintar, yaitu perpustakaan keliling. Jadi setiap minggu keliling, terus udah itu nanti ini anak-anak gitu. Jadi masyarakat itu bisa gemar membaca, dan juga kita sambil ayo masuk ke rumah tahfidz gitu. Jadi maksudnya kita keliling gitu, maksudnya kayak gitu. Dan satu lagi mobil kesehatan. Jadi
mobil kesehatan juga keliling. Jadi maksudnya supaya masyarakat sekitar itu juga, oh ternyata keberadaan dari rumah tahfidz ini sangat positif dan ini masyarakat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar gitu. Maksudnya pintar, bisa itu sehat dan juga produktif ya, maksudnya perekonomiannya bisa jalan gitu, maksudnya jadi menumbuhkan perekonomian di situ dengan menanam misalnya tanaman-tanaman yang bisa bisa ada harganya gitu kayak gitu. Jadi kita beli atau apa, jadi perekonomian masyarakat tuh berjalan juga. Jadi keberadaan itu membuat mereka, wah pokoknya rumah tahfidz ini seperti milik aku juga gitu. Jadi merasa memiliki gitu kayak. Masya Allah, mudah-mudahan dikabulkan. Mungkin ada lagi? Tambahan sedikit saja. Tadi kan menambahkan Pak Boy mengatakan bahwa memang kita akan, insya Allah kita akan mencetak para penghafal Quran yang handal dan yang utama juga yang berakhlak mulia. Yeah. Jadi bukan hanya sekedar pintar menghafal dan lain sebagainya, tapi mereka memiliki akhlak yang mulia, berbudi pekerti yang baik. Untuk itu di dalam program-programnya pun kita akan masukkan program belajar mengajar seperti itu, yang mencetak mereka menjadi penghafal Al-Quran yang punya akhlak tinggi. Dan kemudian setelah mereka lulus, mereka tadi Pak Boy sempat sampaikan bahwa mereka bisa jadi imam di mana-mana, yang besar, berpenghasilan. Tapi selain itu yang utama juga mereka kemana-mana itu juga menjadi guru penghafal Al-Quran. Nah, itu. Karena di benaknya dia sudah hafal Quran, sehingga katakanlah dia dari Bogor dia kembali lagi ke tempatnya di Jawa Tengah misalnya, dia di sana di kampungnya dimanapun dia kemudian bermukim, dia bisa menjadi guru penghafal Al-Quran, kira-kira itu. Ya. Jadi insya Allah gaungnya Al-Quran ini semakin banyak, karena terus terang saja di Indonesia ini katanya yang saya baca dari literatur bahwa yang melek huruf Al-Quran itu baru 25%. Ya, insya Allah dengan program ini kita bisa membantu memperbanyak jumlah orang yang buta huruf dan seperti ini. Mungkin Mbak Uti sebagai penutup. Maksudnya kita udah mencetak maksudnya penghafal Quran, tapi kita juga membekali mereka dengan beberapa itu misalnya keahlian misalnya bengkel, budidaya. Jadi setelah dia terus budidaya ikan air tawar, bercocok tanam, terus unggas, maksudnya ini pelihara unggas. Jadi selain dia bisa ini, tapi juga dia bisa mandiri. Maksudnya ada keahlian lain gitu loh maksudnya. Nah, satu lagi dalam rangka mensosialisasi program-program kita ini. Ini ada usulan ya. Karena beberapa yang saya lakukan melalui Cipta Kreasi Televisi ini, adakanlah setiap bulan adakan webinar-webinar. Masalah webinar keagamaan, webinar pertama selain untuk mempromosikan kita, ya kan. Yang kedua nanti kita isi kajian-kajian agamanya apa, sehingga bisa mendukung program kerja pembangunan kita ini. Karena gini, kalau saya contohnya di sini ada pengobatan ini ya, metafisik ya. Nah, di tempat ini jadi masyarakat kan sekarang bingung nih mencari biaya pengobatan mahal atau gimana. Kita adakan terus kan, misalnya sosialisasi mengenai ini loh pengobatan metafisik tanpa obat, tanpa alat-alat medis, tapi dia bisa sembuh dengan biaya yang sangat murah. Yang penting ini, nah ini juga ini sebagai saran saya, karena ini sudah beberapa tempat ya yang kita melakukan ini, isi misalnya kajian Quran, sambil kita mempromosikan. Mudah-mudahan di situ akhirnya makin banyak investor, dan artinya kita mengingatkan. Saya rasa itu gitu ya. Baik, nggak ada lagi ya kalau misalnya gitu. Terima kasih. Saran Bapak kami catat, kami masukkan dalam program kami. Itu paling tidak itu yang, karena saya udah beberapa kali ya saya mengadakan podcast dengan teman-teman yang lain, dengan narasumber yang lain, ada apalagi dalam rangka program-program pembangunan, kita nggak bisa menyampaikan masyarakat sekali. Kita harus ingatkan, kayak sama kita mendirikan sholat, kita nyuruh ke anak-anak kita kan nggak bisa, kamu sholat, besoknya kita lupa, dia mungkin nggak sholat lagi kan gitu. Tapi kalau kita terus saya membina gitu, otomatis kan anak itu akhirnya kalau nggak sholat saya dosa dong. Nah, kesadaran itu dan numbuh gitu ya.
Baik, terima kasih atas kehadiran Pak, Bapak, sahabat-sahabat saya. Pemirsa Cipta Kreasi Televisi yang saya hormati. Demikianlah perbincangan ya yang cukup santai dengan sahabat-sahabat saya. Mudah-mudahan bagi sahabat-sahabat atau pemirsa-pemirsa Cipta Kreasi TV yang ingin menyampaikan atau menyumbangkan zakat malnya, zakat harta, infak dan sodako, nanti akan muncul di bawah ini nomor rekening ditujukan ke siapa, ya kan, ke yayasan apa? Rumah Hafiz? Yayasan Bina Karya. Bina Karya. Arya Satya. Arya Satya. Mudah-mudahan. Dan semuanya akan kita pertanggungjawabkan secara akuntabel. Nah, oke pemirsa, demikian dulu pembincangan kita. Sampai ketemu di perbincangan yang lain yang tidak kalah menariknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cipta Kreasi TV.